Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para habaib Zurriyatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khusus Sayyidil Habib Ahmad Ba'agil, Sayyidil Habib Idrus Ba'agil bin Agil, segenap para alim, para ulama, berkhusus segenap zuriyah Romo Yai Muttaqin wa ala raisihim Gus Said, segenap para asatid, asatidah, para hadirin wal hadirat, yang semoga sama-sama senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di majelis ini untuk berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul dengan cucu-cucu kanjeng Nabi Muhammad. Malam hari ini alhamdulillah juga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan para pewaris kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad, mereka para ulama ini adalah para pewaris kanjeng Nabi Muhammad. Dan insyaallah berkah kumpul dengan para beliau-beliau, para orang-orang soleh, zuriyah Nabi Muhammad, para alim, para ulama, semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Nashihud Diniyah. Saat ini masih dalam pembahasan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Nashihud Diniyah oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, "Famin dzalika kam 'alaqallahu al-'azim fi kitabihi al-'aziz 'ala at-taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adat jasimah." Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bertakwa kepada Allah, Allah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim agar semua orang yang membaca Al-Qur'an tahu tentang keutamaan kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan daripada kebaikan-kebaikan yang besar. Kebaikan bukan hanya kebaikan yang menghantarkan orang tersebut kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kelak di akhirat. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa salah satu keutamaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah? Dikatakan di sini, "Famin dzalikal ma'iyyah ilahiyah al-hifdiyah al-lutfiyah." Salah satunya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang di dalam hatinya ada takwa kepada Allah, dalam perbuatannya, sikapnya senantiasa bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Salah satunya adalah ma'iyah ilahiyah.
wal hifdiyah al-lutfiyah. Orang tersebut senantiasa digandeng sama Allah, mendapatkan gandengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, digandeng sama Allah. Maksudnya apa? Yaitu orang tersebut senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa bunyi ayat yang Allah kutip, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim yang menjelaskan tentang takwa kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Nurutlah kalian kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga orang yang bertakwa ini memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhannya semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia takwa kepada Allah. Kalau kita ibaratkan gini, kita bekerja kepada seorang, kita punya bos, punya bos ya, kerja kepada seseorang. Bos kan suge biasanya, ada bos melarat. Dana bosok sebentar. Kaya deh. Kita kerja sama orang kaya, dan orang kaya bos kita, majikan kita ngatakan kepada kita, wis kerja sing api, ya, kerja sing api, sing tenan, engkau semua urusanmu aku yang nanggung. Semua urusanmu aku yang nanggung. Kata kita bos, punya bos mengatakan seperti itu. Gimana? Apa yang kita rasakan? Pasti yang kita rasakan adalah ketenangan, senang, bahagia. Wong bos kita yang jamin untuk kesehatan anak ada, bos kita sudah menyiapkan. Keuangan dijaga sudah sama bosnya. Butuh mobil disiapkan sama bosnya. Penting kerja yang bagus. Lebih-lebih ini kita kerja kepada Allah. Kalau kita kerjanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah terakhir penutup daripada kajian nasihatnya ini, diceritakan ada orang soleh yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang berangkat ke pasar, pengen beli daging. Dia ngomong sama istrinya, wah istriku, kita sudah lama tidak beli daging. Rasanya kita punya keluarga ini, anak-anak juga sudah pengen makan daging. Ya sudah, wahai suamiku, berangkat ke pasar untuk beli daging. Sudah, sang suami berangkat ke pasar gadang itu mungkin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat beli daging. Sudah, setelah beli daging, dagingnya dibawa pulang untuk segera dimasak, dimakan bersama keluarga. Pertengahan jalan untuk pulang, setelah membeli daging, orang ini mendapatkan suatu perkumpulan. Dia ada masjid itu lagi kumpulan. Ini kumpulan apa ini? Jumat untuk Jumat. Ada Jumat mungkin sholat Jumat. Aku dulu lewat Jumatan biasa. Istilah masjid bisa nggak? Tapi kumpulan apa ini ya? Ya sudah, mungkin kumpulan baik. Sudah wis, sebelum pulang aku tak kumpul di situ, ikut kumpul sama mereka. Mungkin mendapatkan keberkahan. Akhirnya dia ikut kumpul di situ. Orang-orang ini lagi kumpul dalam rangka mensolati salah satu orang soleh yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau melakukan sholat jenazah ini ternyata. Orang-orang kumpul di masjid sampai mobil kelihatan banyak, bahkan sumpah, bahkan lebih daripada kumpulan untuk melakukan sholat Jumat. Saking banyaknya, juga mengundang orang ini pengen ikut hadir di situ. Sudah, untuk alam barokah saya mendapat kumpul di sini, saya tak ikut dan ikut melakukan sholat jenazah. Sudah wis. Tadi itu bawa apa tadi? Daging. Taruh dihilang, dikempit. Dagingnya dikempit, hilang. Untuk belinya nyelengin lama ini. Taruh di bawah orang, wasalam hilang, sudah tidak bakalan bisa makan dan daging. Akhirnya sudah dia sholat sambil ngempit apa?
daging. Sholat jenazah kan gak ada ruku'e, gak ada sujudnya. Kalau ada ruku'e sujudnya lubur daging. Ini tidak sholat jenazah, sudah cuma berdiri saja sambil ngembek. Sudah sholat jenazah dia pulang. Setelah pulang dia ucapkan salam kepada istrinya dan sambut senang dengan istrinya. Sudah lama tidak makan, daging anak-anaknya sudah siap. Hemat cepat nak, ayo kita masak, cepat masak, kita sudah lapar, ini nunggu lama. Ya kenapa kok lama? Iya tadi masih ikut sholat jenazah. Oh iya tidak apa-apa, ayo cepat segera kita lakukan untuk masak. Sudah akhirnya dimasak ini dagingnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dagingnya dimasak. Nunggu yang lainnya lapar. Lapar nonton nih kan? Nonton nih. Lanjut dihabis semua. Dimasak. 1 jam dilihat. Kok gak matang saja? Daging. Masak lagi kurang kompornya kurang gede. Get nomes Pak, puter sih get wis. Lah iso puter balik pinter lu. Cek matang, puter lagi. Gak matang juga. Sampai 2 jam, 3 jam. Sampai diceritakan hampir seharian masak daging ini udah matang. Hari wis steak delen Pak wis. Kapan-kapan sampai tuku di tempat biasa nih. Cuma gak matang, ngomong gak ru. Ini mungkin daging ajaib mungkin. Akhirnya sudah tidak jadi makan daging, sudah ditaruh sudah dagingnya tidak jadi makan daging. Akhirnya setelah itu orang ini yang masak daging keluarganya suami ini datang kepada gurunya. Kalau orang dulu mendapatkan sesuatu aneh datang kepada gurunya. Tidak datang kepada siapa? Setelah beli apa itu? Dagingnya sampean apakan ini? Enggak langsung saya masak. Enggak sebelum masak ada kejadian apa? Tidak ada apa-apa. Oh iya, cuma waktu itu kata Samuel ini, waktu saya mau pulang itu ada perkumpulan di situ. Saya penasaran dan aku ikut perkumpulan itu. Ternyata di masjid itu ada perkumpulan untuk melakukan sholat jenazah. Aku ikut di situ. Hari apa itu? Hari ini diceritakan sama Samuel ini. Waktunya sinar malam diceritakan juga sama sang muridnya. Betul kata sang guru. Itu memang pas hari wafatnya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Seorang yang begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu munajatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hadir majlisnya beliau semoga tidak terbakar api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya dirinya yang ditakuti oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang hadir juga ditakuti oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan itu karena kena kempit. Daging tadi kena kempit, kena bawa untuk melakukan sholat jenazah. Hadir di majelisnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar juga mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdes dibakar gampang itu sampai. Itu daging yang dikempit. Di mana orang yang hadir di majelisnya orang yang soleh, dan semoga kita termasuk hadir majelisnya orang-orang soleh, cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kita berkumpul dengan para kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekian dari fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.